Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koper, jumpa kembali di channel Kodim Perangkat. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan seri tutorial project by request kita. Setelah sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang tutorial IoT untuk monitoring sensor. Dan kali ini, sesuai dengan permintaan subscriber, kita akan coba membuat tutorial IoT untuk proses controlling. Dan proses controllingnya akan kita lakukan melalui halaman website. Penasaran? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, sebelum kita lanjut lebih jauh, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu di bawah, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama, pertama saya ingin perkenalkan dulu semua bahan atau komponen yang akan kita pergunakan di video tutorial kita kali ini. Yang pertama, di sini saya kembali menggunakan node MCU ESP8266 sesuai dengan permintaan teman-teman subscriber. Kemudian sebuah breadboard yang nantinya akan kita pergunakan untuk merangkai komponen kita. Kemudian untuk komponen yang akan kita kontrol, ada dua ya, sesuai juga permintaan dengan teman-teman subscriber tadi. Yang pertama di sini ada servo. Saya menggunakan micro servo yang 9 gram. Nanti Sobat Koper bisa menyesuaikan servo jenis yang dimiliki oleh teman-teman subscriber semua. Kemudian yang kedua, di sini saya juga menggunakan relay. Ini juga sama ya, jadi permintaan dari teman-teman subscriber. Jadi sebenarnya permintaan ini terpisah. Ada yang meminta untuk controlling servo, dan satunya lagi meminta, atau yang lain meminta controlling relay. Nah, di sini sekalian saya gabungkan jadi satu tutorial saja, jadi bisa dilihat bersama-sama. Nah, untuk komponen relaynya, untuk mengetahui relay ini berfungsi atau tidak, di sini juga saya menyediakan kipas prosesor ya. Di sini nanti akan terlihat apabila relaynya on, maka kipasnya akan on. Kemudian apabila relaynya off, nanti kipasnya juga jadi off, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Kemudian beberapa kabel jumper. Dan untuk kipas prosesornya sendiri, sumber daya yang akan kita ambil nanti menggunakan adaptor 12 volt. Ini kebetulan kipas prosesornya ini 12 volt DC ya. Nah, di sini juga saya menggunakan adaptor 12 volt DC. Nah, kemudian yang terakhir tentunya kabel data. Baik Sobat Koper, ada 3 proses besar nanti yang akan kita lakukan ya, step by step di channel ini. Yang pertama nanti tentunya kita akan merangkai dulu semua komponen atau bahan yang kita punya. Kemudian yang kedua, untuk programnya kita akan fokus dulu ke aplikasi webnya untuk proses controlling. Kemudian setelah aplikasi webnya selesai, baru kita akan beralih ke program Arduino-nya. Oke, kita akan lakukan step by step. Tentunya akan sangat mudah diikuti. Baik Sobat Koper, kita akan langsung masuk ke step yang pertama. Kita akan rangkai dulu semua bahan atau komponen yang kita punya ini sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, semua bahan dan komponen yang akan kita pergunakan sudah saya rangkai sesuai gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Nah, namun di sini saya belum menghubungkan adaptornya ya. Nah, di sini saya belum menghubungkan adaptornya. Tujuannya apa? Ini untuk keamanan saja. Jadi saran saya Sobat Koper, setelah programnya selesai baru kita hubungkan ke listrik 220 volt ya. Jadi ini juga untuk menjaga-jaga supaya tidak terjadi apa-apa. Baik, Sobat Koper, ini juga node MCU-nya sudah saya hubungkan ke komputer. Nah, berarti tahapan pertama sudah kita lakukan, yaitu merangkai komponennya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan yang kedua. Di sini kita akan fokus dulu ke pembuatan aplikasi berbasis webnya dulu ya. Di sini saya menggunakan PHP, kemudian database MySQL, dan jangan lupa Sobat Koper sudah harus menginstal aplikasi SAMPP ya. Jadi untuk web server Apache dan database MySQL-nya, di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP. Nah, pastikan Sobat Koper sudah menginstal dulu, kemudian setelah selesai menginstal, silakan di start Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya tidak menunjukkan step by step untuk menginstal aplikasi SAMPP ini ya, karena target kita bukan di sini. Target kita adalah pembuatan tutorial IoT-nya, bagaimana cara mengontrol relay dan servo ini. Baik Sobat Koper, setelah aplikasi SAMPP-nya selesai diinstal, sekali lagi di sini kita akan menggunakan pemrograman PHP, dan saya akan menggunakan juga fasilitas
CSS Bootstrap untuk membuat tampilan web kita jadi lebih menarik gitu ya. Nah, baik Sobat Koper, untuk tahapan awal setelah Sobat Koper menginstal aplikasi SIMPP-nya, silahkan Sobat Koper langsung bikin folder di dalam folder htdocs ya. Jadi bagi Sobat Koper yang belum tahu, silahkan ikuti video ini step by step. Saya langsung ke Windows Explorer, kemudian kita ke local C, folder SIMPP, kemudian folder htdocs ya. Nah, kalau yang sudah terbiasa silahkan langsung saja dibuat. Nama foldernya misalkan saya kasih nama controlling. Nah, gitu aja ya. Kita kasih nama foldernya adalah folder controlling. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya di sini juga saya menggunakan text editor Sublime. Ini bisa kita tutup ya kalau sudah selesai. Di sini saya menggunakan text editor Sublime. Nanti Sobat Koper bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau ingin menggunakan Sublime sama dengan yang saya pergunakan silakan, atau mau menggunakan Visual Studio Code juga bagus. Silakan saja, atau Notepad++ juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Ini juga free sebenarnya. Ini bisa kita gunakan. Ya cukup powerful lah untuk pembuatan aplikasi web. Nah, kemudian setelah dijalankan aplikasi Sublime Text-nya, langsung kita buka folder yang kita buat tadi di htdocs-nya ya. Oke, langsung saja saya open folder, file open. Langsung kita arahkan ke folder htdocs tadi di local C ya. Local C, kemudian folder SIMPP, kemudian htdocs. Tadi nama foldernya adalah controlling. Kita langsung buka saja. Iya. Baik. Kalau sudah, nanti otomatis akan tampil di sebelah kiri sini ya. Nama foldernya adalah folder controlling, ini tentunya masih kosong. Baik Sobat Koper, kemudian di tampilan web ini nanti juga saya akan menggunakan sebuah gambar ya. Tapi gambar ini opsional saja. Sobat Koper bisa skip penggunaan gambar ini. Boleh dipakai, boleh tidak. Kalaupun dipakai, nanti Sobat Koper bisa menyesuaikan gambar Sobat Koper punya. Nah, di sini misalkan saya buat dulu sebuah folder. Di dalam folder controlling, saya klik kanan, new folder. Oke, saya kasih nama foldernya image gitu ya, IMG. Saya singkat saja. Nah, di folder IMG ini saya ingin meletakkan sebuah gambar. Gambarnya sudah saya siapkan. Sekali lagi ini menyesuaikan. Boleh dipakai, boleh tidak. Saya letakkan di desktop tadi. Ini saya copy dulu sebuah gambar. Ini logo Kodim Perangkat ya. Ini saya copy atau saya cut saja. Oke, kemudian saya ke local C, SIMPP, kemudian htdocs, kemudian tadi folder controlling. Nah, di sini otomatis sudah ada folder IMG ya, karena yang kita buat tadi melalui Sublime Text-nya. Ini saya paste saja di sini. Oke, ini gambar apa namanya? Logo Kodim Perangkat ya. Nanti sekali lagi Sobat Koper bisa skip atau menyesuaikan gambar yang Sobat Koper punya. Ini saya tutup saja. Oke, saya kembali ke Sublime Text-nya. Nah, otomatis di sini gambarnya sudah ada nih. Baik Sobat Koper, sudah selesai kita masukkan gambar. Nah, sekarang kita akan membuat interface pertama atau tampilan pertama kita di halaman webnya. Nah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, di sini saya menggunakan bantuan CSS Bootstrap. Kita langsung akan ambil versi online-nya ya. Jadi saya tidak mendownload CSS Bootstrap-nya. Tapi di sini langsung saya download dari link online-nya untuk memudahkan kita. Nah, caranya bagaimana? Baik, langsung saja Sobat Koper buka browser. Oke, nah di browser ini nanti kita akan akses alamat link untuk Bootstrap-nya. Nah, kalau Sobat kebingungan bisa lewat Google dulu, nggak apa-apa. Silakan Sobat Koper buka Google. Nah, pastikan komputernya selalu terkoneksi dengan jaringan internet ya. Nah, kemudian ketik aja Bootstrap. Nah, gitu ya. Ketik aja Bootstrap, kemudian di enter. Nah, biasanya itu ada di bagian paling atas tuh. Linknya getbootstrap.com. Nah, linknya juga Sobat Koper bisa akses di bagian deskripsi video ini. Baik, langsung kita klik yang paling atas. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman Get Bootstrap ya. Di sini disediakan beberapa fasilitas untuk mempercantik halaman website yang akan kita buat ya. Nah, kemudian untuk tampilan awal, silakan langsung Sobat Koper ke bagian documentation atau klik Get Started juga boleh. Oke, kita lewat Get Started aja. Nah, di bagian Get Started ini kita akan bisa mendapatkan template awal ya.
Sobat Koper bisa tarik ke bawah, cari starter template. Nah, di sini ya. Nah, kalau sudah ketemu langsung di copy saja. Caranya mudah, tinggal klik tombol copy yang ada di sini. Klik satu kali. Nah, kalau sudah, kita langsung kembali ke Sublime Text kita. Baik, ini kita langsung bikin file baru terlebih dahulu di folder controlling. Hati-hati ya. Di sini ada dua folder. Dalam folder controlling ada folder image. Jangan sampai salah klik. Di bagian folder controlling, klik kanan, new file. Oke, nah kalau sudah, langsung paste yang kita copy tadi di sini. Oke, klik kanan, paste. Baik, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kemudian langsung kita simpan terlebih dahulu, Sobat Koper, file save. Nah, kasih nama index titik. Nah, saya minta pakai PHP ya, titik PHP. Sekalian nanti beberapa program PHP langsung kita tanam di sini. Jadi jangan gunakan HTML ya. Index.php, kemudian save as tipenya jangan lupa diganti ke PHP. Oke, nah kalau sudah, ingat nama filenya index.php, tipenya PHP. Save. Baik, nah nanti Sobat Koper pastikan file index.php ini letaknya ada di bagian folder controlling ya, bukan di dalam folder image. Karena di dalam folder image itu hanya berisi gambar saja. Baik, Sobat Koper, kurang lebih seperti itu ya untuk tahap awal. Nah, kemudian coba kita akses dulu halaman yang disajikan melalui index.php ini. Caranya kita kembali lagi ke browser kita buat tab baru saja. Nah, oke, langsung kita ketik localhost / nama foldernya apa? Controlling. Ya, ingat nama folder yang ada di htdocs ya. Nah, apabila kita mengakses foldernya, tentunya PHP-nya, Apache-nya ini, web servernya akan mencari file index-nya. Tadi kita sudah buat file index.php ya. Itu yang diakses pertama kali. Nah, ini ketika saya enter, nah maka inilah hasil program yang kita copy tadi dari halaman getbootstrap.com tadi. Ya, ini masih starter template, masih default-nya seperti ini, hello world. Oke. Nah, inilah hasilnya. Ini yang akan kita modifikasi, Sobat Koper. Baik, langsung kita kembali ke halaman Sublime Text-nya. Nah, di sini tadi sudah terlihat ya. Tadi ada tulisan Hello World di bagian judulnya, kemudian di bagian tengah ada tulisan Hello World dengan tulisan yang agak besar di sini. Ini heading 1 ya, H1. Oke, sekarang waktunya kita modifikasi tampilan ini. Baik, fokus. Langkah awal, titelnya kita ganti dulu. Nah, titelnya kita ganti dulu, apa nih? Misalkan IoT, control, relay, dan servo. Nah, ini menyesuaikan saja Sobat Koper, terserah maunya kata-katanya gimana, kalimatnya bagaimana. Baik, selanjutnya Sobat Koper, kita ke bagian bawah sedikit. Nah, di sini terlihat ada beberapa baris perintah yang berwarna abu-abu seperti ini ya. Nah, ini tandanya bagian atau baris perintah ini atau keterangan ini itu sudah di-remark. Ya, di-remark itu artinya tidak berfungsi sebagai perintah, hanya keterangan biasa. Nah, ini bisa kita buang saja Sobat Koper daripada penuh skripnya seperti ini ya. Ini saya buang, ini bagian bawah juga kita buang. Oke, biar lebih bersih. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan Hello World. Nah, tulisan Hello World ini Sobat Koper coba kita ganti ya. Kita ganti saja. Ini saya buang dulu. Saya buang dulu. Jadi ini kalau saya simpan, kemudian kita refresh tampilannya. Nah, ini nanti jadinya kosong ya. Adanya cuma titel saja. IoT, control, relay, dan servo yang ada di sini. Oke, sekarang kita isi di bagian tengahnya ini. Baik, kita kembali. Nah, langkah awal, silakan Sobat Koper ikuti. Pertama kita sediakan sebuah div. Ya, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian div-nya ini saya kasih kelas, namanya kelas container. Ini kalau Sobat Koper terbiasa dengan bermain dengan CSS Bootstrap, tentu paham dengan kelas-kelas seperti ini. Ini semua kelasnya ada di dalam file Bootstrap-nya ya. Di sini sudah diakses secara online. Nah, semuanya ada di sana. Jadi tinggal kita pergunakan saja. Oke. Saya sediakan sebuah div
dengan kelas kontainer. Kemudian silakan Sobat Koper ke bagian tengahnya. Di sini kita buat sebuah heading. Kita gunakan heading 2 saja supaya tidak terlalu besar. Oke. Nah, kemudian di sini saya ketikkan control, relay, dan servo. Kemudian node MCU ESP8266 dan bootstrap. Oke, sesuaikan nanti maunya kalimatnya seperti apa, silahkan ya. Kemudian PHP MySQL. Oke, ini saya simpan. Kita lihat dulu hasilnya ya. Step by step di channel Kodim Perangkat selalu kita bahas step by step. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Baik, di sini terlihat kalimatnya jadi satu baris ya. Coba kita pecah beberapa baris, misalkan control relay dan servo, kemudian baris kedua node MC ESP8266 dan bootstrap, kemudian baris ketiga PHP MySQL. Oke, kita gunakan teknik klasik saja. Di sini kita gunakan perintah break ya. Jadi setelah kata-kata servo ini, kita tambahkan seperti ini ya. BR, itu singkatan dari break, artinya nanti dia turun ke bawah. Kemudian setelah itu, setelah kata-kata bootstrap juga kita gunakan BR ya, supaya nanti tulisan PHP MySQL-nya turun ke bawah. Oke, coba kita lihat hasilnya, kita simpan, kita refresh. Oke, dia sudah bersusun seperti ini ya. Nah, kemudian untuk mempercantik tampilan coba kita bawa ke tengah ya. Kita bawa ke tengah, ingat step by step. Cara membawa ke tengahnya di bagian div-nya yang sebelahnya kontainer. Ya, di sini kita kasih style. Ya, stylenya itu yang pertama text align. Nah, ketik aja titik 2 center. Oke, nah coba kita simpan, kita refresh lagi. Nah, dia nanti sudah ada di bagian tengah seperti ini. Ya, gampang sekali. Nah, kemudian coba kita kasih jarak sedikit dari atas ya. Jadi jangan terlalu mepet ke atas. Nah, kita tambahkan stylenya. Setelah kata center ini koma, kemudian di sini kita ketik padding top. Nah, kita kasih jarak dari atas, coba kasih 20 pixel saja, ya, 20 px. Nah, kalau sudah, simpan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah agak turun ke bawah, ya. Kalau kurang, silahkan menyesuaikan saja. Kalau mau ditambah gitu ya jaraknya, boleh, silahkan, tidak ada masalah. Nah, kemudian, oke, sudah selesai. Berikutnya, coba kita buat tampilan di bagian bawah kalimat ini. Di sini nanti ada dua tampilan untuk relay dan servonya ya. Nah, untuk tampilan tersebut di sini nanti saya akan menggunakan fasilitas card miliknya Bootstrap juga. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung ke bagian get Bootstrap-nya lagi. Pokoknya ini bisa diikuti step by step ya. Jadi tidak semuanya kita ketik untuk memudahkan Sobat Koper. Jadi nanti beberapa fasilitasnya Bootstrap langsung kita copy paste saja baru kita modifikasi. Nah, kemudian Sobat Koper bisa ke bagian search-nya, pencariannya di sini. Ketik aja card ya, atau kartu. Bahasa Inggrisnya kartu, card. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa pilihan. Pilih aja yang pertama, yang atas nggak apa-apa. Nanti kita akan diarahkan ke beberapa tampilan kartu miliknya Bootstrap seperti ini. Nah, silakan Sobat Koper sedikit ke bawah, nanti akan menemukan, saya ingin menggunakan jenis yang ini saja. Nah, gitu ya. Saya ingin menggunakan jenis yang ini. Nah, Sobat Koper, kita akan gunakan yang warna biru saja ya. Nanti kita akan modifikasi lagi, jangan tampilannya biru. Oke. Nah, programnya yang mana? Itu sedikit ke bawah. Nah, di sini ya. Tapi jangan di-copy semua. Kalau di-copy semua, maka tampilan card-nya ini semuanya akan terpakai. Gitu ya. Kita akan gunakan yang pertama saja. Nanti kita akan modifikasi. Ini copy satu aja ya. Di-copy caranya di blok satu div ini ya. Satu blok div ini. Nah, kalau sudah, kita salin. Nah, kemudian kita kembali ke Sublime Text-nya. Oke. Nah, kemudian kita akan buat div baru di sini di bawah. Nah, atau kita letakkan div yang kita copy tadi di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, oh ya, kita sediakan div baru dulu deh. Yang paling enak kita sediakan div baru. Jadi ini berkelompok nanti ya. Kelompok div yang atas, kontainer yang di atas ini untuk judulnya. Nah, kita buat lagi kelas kontainer yang baru. Ini nanti isinya adalah kartu yang sudah kita copy tadi di halaman Bootstrap-nya ya. Oke.
Ini saya kasih keterangan aja. Cara ngasih keterangannya gini. Sorry. Tekan tombol kontrol, kemudian backslash. Nah, atau kalau mau diketik manual juga boleh ya. Caranya tanda lebih kecil, tanda seru, minus-minus. Kasih keterangan. Ini keterangan untuk judul. Gitu ya. Kemudian tutup dengan minus-minus, tanda lebih besar. Nah, kemudian di sini ini untuk kartunya. Tampilan kartu ya. Oke, kita sediakan kelas kontainer yang baru untuk tampilan kartunya. Baik, perhatikan caranya. Yang sudah kita copy tadi ya, yang dari halaman ini sudah kita copy, salin, kemudian kita paste di sini. Paste, kemudian kita atur tampilannya. Nah, oke, seperti ini ya. Ini belum saya ubah apa-apa, Sobat Koper. Hanya saya copy dari halaman Get Bootstrap-nya, kita paste di kontainer baru untuk tampilan kartunya. Oke, nah coba kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, coba kita refresh tampilannya ya. Nah, enter, nah, nanti akan tampil seperti ini. Gitu ya, mudah sekali, gampang sekali. Nah, ini tampilannya sudah bagus nih, sudah cantik sekali. Nah, cuman saya maunya headernya sama bawahnya ini jangan warna biru semua. Yang bawah ini cukup warna putih gitu ya, backgroundnya putih, yang di atas mungkin yang berwarna. Kita nanti akan gunakan relay-nya itu background-nya nanti merah, kemudian untuk servonya nanti warna biru gitu ya. Oke, ini coba kita modifikasi dulu ya satu ini. Yang pertama kita ganti dulu tulisan header yang ada di atas ini. Nah, kita ganti di sini adalah relay. Nah, oke. Relay supaya tulisannya besar, relay-nya ini itu saya kasih apa nih? Font size ya. Enaknya tuh font size. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan fokus di bagian kelas card header-nya ini, di bagian baris relay ya. Nah, ini saya kasih spasi, kita kasih style di sini. Nah, style, font size, kita kasih saja ukurannya misalkan 30 pixel. Nanti kalau kurang tinggal ditambahin Sobat Koper. Coba kita simpan, kita refresh. Nah, ini ya. Sudah besar ukurannya. Kemudian supaya ke tengah gimana? Ya sama, kayak tadi kita kasih stylenya, tambahin text align-nya. Text align, center. Ingat pemisahnya koma ya. Pemisahnya koma. Oke, simpan. Kemudian kita refresh lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah ke samping ya. Ke tengah. Nah, kemudian saya mau ganti background-nya jangan biru lah ya. Kita ganti background-nya coba warna merah untuk header-nya. Nah, kita masih di card header ya. Nah, di sini coba kita ganti background color, kita kasih merah. Simpan, refresh lagi. Nah, sudah merah. Oke, dan ternyata background birunya ini sangat mengganggu ya. Mengganggunya gimana? Jadinya header atas ini juga pinggirannya jadi biru ya. Nah, coba ini kita buang. Nah, bagaimana cara membuangnya? Gampang sekali ya. Kita kembali ke sini. Cara membuangnya, perhatikan di bagian div yang atas ini. Perhatikan di bagian div yang atas ini. Oke. Nah, di sini tinggal kita buang saja Sobat Koper, itu background primary-nya. Nah, buang BG primary ini. Kita hapus. Oke, kita simpan. Kita refresh lagi. Nah, jadinya seperti ini ya. Warna birunya sudah nggak ada, berganti warna abu-abu. Tapi tulisannya jadi hilang. Nah, hati-hati, ini sebenarnya bukan hilang. Ini ada gitu ya. Cuman tulisannya warna putih. Jadinya tidak kelihatan. Nah, supaya tulisannya kelihatan gimana ya? Kita ganti warna hitam lah ya. Nah, kita kembali. Caranya gimana? Untuk tulisannya itu ada di sini. Text white. Nah, ini boleh Sobat Koper boleh langsung buang saja, nggak masalah. Atau kita ganti aja text black gitu ya. Text black. Nah, simpan. Kemudian kita refresh. Gitu ya. Ini jadinya efeknya kena semua ya. Jadi yang headernya juga awalnya warna putih sudah bagus jadi hitam. Tulisan bawahnya juga jadi warna hitam. Nah, supaya atasnya ini berwarna putih seperti tadi, maka kita kasih warna khusus untuk headernya. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali, header itu tadi ada di div yang ini. Ya, fokus. Tambahkan stylenya setelah red, color, white. Nah, gitu caranya ya. Ini kita simpan, kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Oke?
Sudah bagus sekali ya. Cukup. Nah, kemudian tinggal kita ganti isinya. Nah, untuk relay itu nanti saya akan gunakan komponen ini juga miliknya Bootstrap. Jadi Bootstrap itu memang punya fasilitas yang luar biasa untuk tampilan. Kita nanti akan menggunakan toggle switch ya. Toggle switch itu nanti ketika kita klik dia on, ketika kita klik lagi dia off. Oke, caranya gimana? Kita langsung kembali ke sini ya, ke halaman Bootstrap-nya. Lagi-lagi di bagian pencarian, ketik aja switch. Nanti akan tampil di bagian atas check and radius garis miring switch. Ini diklik saja. Nah, nanti kita akan dihadapkan pilihan switches ya. Di sini ada switches. Nah, di sini ada toggle switch. Ini yang disebut toggle switch, Sobat Koper. Jadi ini kalau misalnya ini saya klik ya. Nah, dia off seperti ini. Kemudian saya klik lagi, dia on. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Oke. Nah, di sini programnya yang mana jadinya? Nah, di sini hati-hati. Ini ada 4 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, karena kita ingin menggunakan yang pertama, atau yang kedua juga boleh ya. Kita copy aja salah satunya. Misalkan yang pertama saja. Nah, kita copy yang pertama, salin. Sudah? Nah, kemudian kita kembali ke sini. Kita ganti tulisan ini ya, yang mulai heading 5 ini kita buang sampai dengan /p. Nah, kan isinya card body. Card body itu yang mana? Card body itu yang ini Sobat Koper, yang di bagian bawahnya ini ya, di bawah warna merah. Ini card body, jadi semua isinya kita buang seperti ini. Nah, kemudian kita paste di sini. Ini saya kasih keterangan aja, switch-nya. Ya. Ini switch-nya. Saya paste. Oke, tinggal kita atur. Nah, seperti ini. Oke, ini saya kasih keterangan dulu, akhir switch. Baik. Ini belum saya ubah apa-apa, ini saya simpan dulu. Kemudian kita coba refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita klik nih. Oke. Nah, berikutnya Sobat Koper. Nah, di sini ada tulisan default switch checkbox input. Nah, ini coba kita ganti tulisannya ya, jadi on atau off. Ya, jadi on atau off. Oke, kembali lagi. Nah, di sini coba kita ganti ya, tulisan on off-nya. Oke, ini kita ganti misalkan kondisi off terlebih dahulu ya. Nah, nanti di sini kita bisa mainkan Sobat Koper. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Ini saya simpan. Kemudian kalau kita refresh, itu jadinya seperti ini. Baik Sobat Koper, nah ini hasilnya sudah terlihat ya, sudah cantik. Tapi, nah ini masih ada tapi yang tulisannya kecil sekali ya di dalam card body-nya ini. Nah ini coba kita besarkan ya. Nah bagaimana caranya? Gampang sekali. Kita langsung kembali ke sini. Nah, coba Sobat Koper perhatikan di bagian div-nya ya. Div untuk switch-nya ini. Nah di sini kita bisa besarkan tulisan yang tadi itu sama komponen switch-nya. Nah, caranya bagaimana? Lagi-lagi kita akan menggunakan style. Nah, di bagian div ini, Sobat Koper bisa kasih spasi, kemudian style. Awas ya, di bagian div class form check ini, atau form switch ini. Nah, di sini kita kasih aja font size-nya. Nah, font size-nya misalkan saya gunakan 50 pixel. Nah, nanti menyesuaikan aja ya Sobat Koper. Kalau misalkan kurang, ya bisa ditambah, atau kalau kelebihan bisa dikurangi. Oke, nah ini coba kita simpan. Saya save, kemudian kita refresh. Nah, ini ya. Ini sudah cantik, sudah bagus. Baik Sobat Koper, ini tampilannya sudah sesuai ya. Kalau buat saya sudah cukup, ukuran hurufnya juga sudah cukup. Nah, nanti di sini ketika toggle switch-nya ini kita klik, nah ini saya maunya nanti tulisan off ini berubah jadi on gitu ya. Kemudian ketika kita klik lagi, ini nanti berubah lagi jadi off. Nah, tapi ini nanti saja kita proses Sobat Koper. Coba kita buat dulu satu kartu lagi untuk komponen servonya ya. Jadi nanti dengan kartu tersebut kita bisa kontrol servonya ini untuk derajat putarannya itu berapa. Nah, caranya bagaimana? Gampang sekali. Saya kembali ke sini. Nah, di sini kita buat untuk kartu lagi, tapi gunanya untuk servo ya. Nah, caranya bagaimana? Ini saya copy ya untuk kartu relaynya. Jadi ini saya kasih keterangan dulu deh ya. Ini kan tampilan kartu keseluruhan ya. Ini saya kasih keterangan dulu di sini. Ini untuk kartu relay.
itu sampai di sini. Awas ya, itu sampai di sini. Nah, ini akhir dari kartu relay. Ini biar tertata ya Sobat Koper, supaya nanti enak kita melihat ini batasan programnya itu di mana. Oke, kemudian di sini berarti saya buat lagi kartu baru. Ya, di sini kartu servo ya. Kemudian saya tutup dengan akhir kartu servo. Baik. Nah, ini bisa kita copy kartu miliknya relay ini, nanti kita modifikasi ya. Ini saya copy saja, saya blok dari sini. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, ya. Nah, sekarang fokus. Nah, karena ini servo, saya ganti tulisan relay yang ada di sini jadi servo. Nah, kemudian kita bedakan warna backgroundnya ya. Di sini tadi warna backgroundnya kan merah ya, red. Ini kita ganti saja jadi blue. Oke, sekarang kita simpan dulu. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Oke, masih bersusun ke bawah. Nanti saja ya, nanti saja kita susun ke samping sini gimana caranya ya. Oke, kita atur dulu. Nah, di bagian servo ini kita tidak menggunakan toggle switch ya, seperti ini. Jadi ini kita buang saja. Nah, kita buang saja isinya switch ini. Nah, oke, ini nanti kita akan gunakan komponen namanya komponen range ya. Range itu semacam slider, Sobat Koper. Itu juga ini range atau slider. Ini berarti akhir range atau slider. Nah, ini kebetulan Bootstrap juga punya komponen ini. Nah, inilah hebatnya Bootstrap ya. Jadi sudah punya komponen-komponen yang cantik seperti itu yang bisa kita gunakan ya nantinya untuk ngontrol posisi servonya ya. Baik. Nah, kita kembali ke get Bootstrap-nya. Kita ke sini. Nah, Sobat Koper langsung ketik di bagian pencarian, ketik aja range. Nah, range ya. Nah, di sini nanti ada di bagian atas ini. Ini tinggal diklik saja. Oke, nah kita sudah dapatkan slider seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi komponen range-nya ya. Baik, ini langsung kita copy saja. Nah, ini langsung kita copy to clipboard. Oke, kalau sudah, kita paste di bagian sini. Paste. Awas ya, Sobat Koper, ini saya tunjukkan betul-betul step by step-nya. Kopinya dari mana, dipaste dari di mana, itu jelas ya. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Baik, sudah ya. Nah, kalau sudah, nah tulisan ini coba kita ganti ya. Example range ini kita jadikan posisi servo. Nah, awalnya misalkan 0 derajat gitu ya. Posisi servo 0 derajat gitu aja. Oke, coba kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ini nanti bisa kita atur ya. Range-nya ini dengan menggeser slidernya. Baik, langkah awal, coba kita buat dulu posisi tulisannya di tengah ya. Jadi posisi servo 0 derajat ini tulisannya juga di tengah. Nah, gimana caranya? Gampang sekali. Itu bisa kita atur Sobat Koper di bagian label ya. Kita bisa atur di bagian label. Nah, di sini kita bisa kasih style nih. Style, text, align, center. Nah, ya. Oke, kita simpan dulu. Kita coba refresh. Oh, ternyata tidak berubah ya. Oke, kalau tidak berubah, coba kita atur lagi kembali. Coba labelnya ini saya buang lagi ya, stylenya tadi. Oke, coba labelnya ini kita bungkus dengan div lagi ya. Kita bungkus dengan div. Jadi label dengan komponen input range-nya ini kita bungkus dengan div. Caranya gini. Ini saya buat div di sini. Kemudian div penutupnya ini saya pindah setelah input. Nah, setelah di sini ya. Saya paste di sini. Oke. Jadinya div ini isinya ada dua ya, label dan custom range-nya. Dan di sini kita bisa kasih stylenya text align center. Nah, coba kita tes lagi, simpan. Kita refresh. Nah, dia sudah berpindah ya. Oke, tulisannya masih kecil. Coba kita naikkan ya. Tulisannya font size berarti di sini. Koma, font size. Ini misalkan 18 pixel. Ya. Kita coba tes 18 pixel. Apakah cukup? Kita simpan. Coba kita refresh.
Oke, saya rasa cukup ya. Baik, Sobat Koper. Nah, kalau sudah, em, ini kita fokus ke slidernya dulu ya. Kita fokus ke slidernya nih. Slidernya ini tiba-tiba kalau kita refresh pertama kali, itu kan posisinya ada di tengah-tengah sini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita atur itu startnya itu dari pinggir, gitu ya. Ini nanti posisi 0. Ingat, servo yang saya pergunakan ini servo 180 derajat. Jadi nanti kita akan batasi posisi servonya untuk slidernya ini antara 0 maksimalnya 180, gitu ya. Oke. Nah, tapi ini pada saat kita refresh pertama kali kan ke tengah nih. Nah, itu gimana cara ngaturnya? Oke, kita kembali ya. Nah, cara ngaturnya gini. Pertama, di komponen inputnya, ini di komponen inputnya. Oke, di bagian terakhir kita tambahkan seperti ini. Jadi, minimalnya berapa? Jadi nilai minimumnya kita set dulu itu minimumnya 0. Maksimumnya berapa? Nah, maksimumnya karena saya mau 180 derajat saja sesuai servo ya 180 derajat. Oke? Kemudian, setiap perubahan nilainya, jadi nanti pada saat kita geser-geser seperti ini, itu lompatnya berapa? Nah, stepnya berapa? Nah, itu kita bisa atur di sini. Yang berikutnya adalah step. Saya maunya stepnya setiap 1 derajat. Awas ya, setiap 1 derajat. Nah, kemudian, supaya ketika nanti di refresh seperti ini, dia tidak berada di tengah, tapi dia mulainya 0, maka kita set nilai value-nya itu 0. Nah, begitu cara mengatur komponen range-nya ya. Begitu cara mengatur komponen range-nya. Jadi minimumnya berapa nilainya, maksimumnya berapa, setiap perubahan berapa derajat, kemudian nanti value-nya dimulai dari berapa. Oke? Nah, ini coba kita simpan, coba kita refresh lagi. Nah, ini dia ya. Jadi sudah mulai dari pinggir nih. Jadi nanti tinggal ketika kita pindah-pindah seperti ini, Sobat Koper, nah nanti dia akan berubah sebenarnya setiap 1 derajat. Ini maksimum 180, ini minimumnya 0. Nah, ini juga kondisinya sama. Pada saat nanti kita ubah posisi slidernya ini atau komponen range-nya ini, nanti di posisi servo yang di sini, tulisan 0 derajat ini juga akan mengikuti. Jadi kalau misalnya di sini posisinya 180 derajat, maka di sini juga nanti keterangannya 180 derajat. Oke ya, nah bagaimana caranya? Pelan-pelan. Oke ya, step by step. Nah, sebelum ke sana, kita atur dulu bagaimana caranya komponen kartu ini itu bisa berdampingan di sini. Ya, jadi nggak turun ke bawah. Kita buat sejajar. Ya. Nah, caranya mudah sekali. Di Bootstrap itu ada fasilitas namanya display flex. Ya. Atau display flexbox, istilahnya tuh flexbox. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk mengatur Sobat Koper, posisinya itu bisa satu baris. Nah, caranya gimana? Gampang sekali. Coba kita ke atas sedikit. Tepatnya di bawah kelas kontainer tampilan kartu ini. Nah, cari dulu yang ini ya. Makanya itulah pentingnya atau gunanya keterangan-keterangan seperti ini ya, biar memudahkan kita. Oke. Nah, di bagian div class container ini, Sobat Koper, ini tinggal kita tambahkan style-nya di sini. Style, awas ya. Nah, kita ketik display titik 2 flex. Nah, ini yang saya sebut tadi flex box itu ya. Nah, dengan tampilan flex ini, maka diharapkan tampilan kartunya itu bisa sejajar ya dalam satu baris. Nah, ini coba kita simpan. Oke, nah kemudian coba kita refresh. Perhatikan. Nah, dia otomatis naik ke atas ya. Otomatis naik ke atas. Nah, cuman jadinya nih ada yang aneh. Anehnya apa? Yang kanan ini lebih besar, yang kiri lebih kecil gitu ya. Nah, ini itu bisa kita atur ya. Artinya supaya nanti ukurannya sama, itu bisa kita atur width-nya. Oke, ini bisa kita atur width-nya. Caranya gimana? Coba kita kembali ya. Jadi setiap kartunya itu ada width. Nah, max width-nya di sini. Di sini tertulisnya max width 18 rem gitu ya. Nah, ini kita buang saja tulisan max-nya ini. Nah, kita buang saja. Jadi sisa width saja. Nah, kemudian width-nya coba kita jadikan 20 aja ya. Kita cukupkan 20 rem. Nah, ini juga fasilitasnya Bootstrap ya. Oke, ini untuk kartu relay. Nah, coba kita ke bawah, kita lakukan hal yang sama untuk kartu servonya di sini. Ini max-nya kita buang. Kemudian 20 rem. Kita samakan ukurannya ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita refresh lagi.
Kita lihat hasilnya. Nah, ini ukurannya sudah sama nih Sobat Koper ya. Ukurannya sudah sama. Nah, berikutnya, ini kan masih di pinggir ya. Coba kita bawa ke tengah. Nah, gimana caranya? Nah, ini sudah tahu semua ya. Coba kita atur berarti karena tampilannya ini semua kartu yang harus ke tengah, maka displaynya itu kelas yang dipakai atau div yang dipakai itu yang paling atas ya. Nah, setelah display flex, kita coba tambahkan gini. Ini tidak boleh menggunakan text align ya, karena bukan teks tapi komponen, maka kita gunakan justify content namanya. Justify content center. Oke? Nah, coba kita simpan, kita refresh. Apakah dia sudah ke tengah? Nah, sudah ke tengah. Kita kasih jarak sedikit antar kartu ya. Kita kasih jarak sedikit antar kartu. Oke, gimana caranya? Berarti di kartunya ya, awas di kartunya. Berarti salah satunya aja ya, di kartu relay saja, di stylenya. Nah, di sini setelah style width 20 rem ini, kita tambahkan gini, margin right. Nah, jadi sebelah kanannya nanti itu ada jarak, ada jedanya berapa? 10 pixel lah misalkan ya. Kita kasih 10 pixel saja. Kita simpan. Coba kita refresh. Jadi nanti jaraknya itu di sini ya, miliknya kartu yang merah ini. Oke, kita refresh. Nah, gitu ya. Sudah cantik sekali. Oke, saya mau kasih jarak sedikit dari atas ya, antara judul dengan kartunya ini saya mau kasih jarak. Berarti miliknya kelas kontainer yang paling atas ini ya, tampilan kartu ini. Setelah justify content center, saya kasih tambahan padding top ya, jaraknya dari atas itu misalkan kita kasih aja 20 pixel. Kalau kurang silakan ditambah, kalau lebih silakan dikurangi ya. Ini saya simpan, kemudian saya refresh. Oke, dia sudah turun ya. Baik, untuk tampilan ininya saya rasa cukup. Kemudian saya mau kasih pemanis. Sekali lagi ini boleh dipakai atau boleh tidak gitu ya. Nah, saya mau kasih gambar di bawah. Nah, tadi saya sudah punya gambar di folder image di sini. Nah, ini saya mau letakkan di bawah sini. Oke, gimana caranya? Nah, saya ke bawah. Tadi di bagian apa namanya? Div miliknya tampilan kartu. Div miliknya tampilan kartu itu, Sobat Koper, itu divnya yang ini. Nah, ini saya kasih keterangan ya, akhir tampilan kartu. Nah, saya buat lagi div baru di sini untuk logo ya. Nah, di sini saya buat div baru, kemudian ini saya kasih keterangan aja, akhir logo. Nah, ini juga sama, saya buat kelasnya container. Ya, di sini langsung saya masukkan image, source-nya itu dari folder image, slash nama filenya atau nama gambarnya, coding, perangkat, .png. Oke, saya simpan, saya refresh lagi. Nah, sudah muncul, tapi di pinggir. Gimana supaya ke tengah? Oh, gampang. Supaya ke tengah, kita kasih style. Ya. Oke, stylenya bisa menggunakan text align center. Kita refresh lagi. Iya, gitu ya. Kasih jarak sedikit dari atas supaya tidak terlalu mepet dengan kartunya. Kita gunakan ini ya, padding top. Nah, kita kasih aja 20 pixel. Oke, simpan. Kemudian kita refresh. Nah, oke. Saya rasa sudah cukup ya, Sobat Koper. Tampilannya sudah bagus. Interface-nya dari judul, tampilan kartu, dan logo. Baik, nah sekarang kita mulai masuk ke proses inti ya. Jadi tadi hanya sekedar interface-nya saja. Ini sesuai selera. Kalau Sobat Koper bisa membuat lebih baik, silahkan ya. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, coba kita fokus dulu ke sini ya. Jadi untuk toggle switch-nya ini nanti saya maunya ketika diklik, itu nanti di sini berubah jadi on kalau dia memang on gitu ya. Kalau kita klik kedua kalinya, dia posisi off ya tulisannya jadi off. Nah, gimana caranya? Oh, gampang. Pertama, Sobat Koper cari komponen toggle switch ini dulu ya. Kita cari komponen toggle switch-nya ini. Oke, kita kembali. Komponen toggle switch itu ada di sini ya, di komponen input.
Nah, yang di sini ya. Oke, caranya, Sobat Koper di bagian terakhir sini, nah, kita kasih spasi, ketik begini, apabila terjadi perubahan, on change. Nah, apabila terjadi perubahan, itu perintahnya on change, maka yang dilakukan apa? Ubah status. Nah, kita buat nanti sebuah fungsi menggunakan JavaScript ya. Nanti kita akan buat ubah status di sini, dalam kurung. Nah, ketika merubah status, statusnya form ini, tugas switch ini akan kita kirimkan. Nah, cara ngirimnya gimana? Dalam kurung this.checkIt. Nah, gitu ya. This.checkIt ini nanti Sobat Koper isinya itu true atau false ya. Jadi sebenarnya pada saat kita posisi seperti ini namanya kondisi false ya. Ketika saya klik ini kondisi true. Ya, ini false, ini true. Nah, itu nanti yang akan dikirim. Jadi ketika kita klik ada perubahan di tugas switch-nya, maka status itu akan dikirimkan ke fungsi ubah status ini. Nanti kita buat fungsi ubah statusnya. Oke ya. Nah, yang kedua, di sini nanti saya maunya juga tulisan on dan off-nya menyesuaikan. Jadi pada saat kita klik, kalau dia posisi begini berarti harusnya on. Kalau posisi seperti ini berarti harusnya off ya. Nah, caranya gimana? Berarti nanti kita bisa mainkan di tulisan off ini ya. Ini kan masih statis nih, selalu tulisannya off ya. Nah, ini coba kita buat dinamis gimana caranya? Perhatikan. Ini triknya di sini. Ini saya klik di bagian awal huruf O ini, saya kasih spasi ya dulu ya. Saya kasih jarak seperti ini. Nah, kemudian letakkan kursornya di bagian depan. Kita buat sebuah span seperti ini. Span, tutup kurung, kemudian tutup dengan slash span. Awas ya. Caranya seperti ini, Sobat Koper. Kemudian span-nya ini kita kasih ID. ID-nya apa? ID-nya ini kasih aja misalkan status. Nah, awas ya, diingat-ingat ya. ID-nya status. Jadi nanti pada saat kita ingin merubah tulisan off menjadi on atau on menjadi off di sini, maka yang kita akses itu adalah ID status ini. Oke, jadi ada dua ya yang kita ubah di sini. Pertama on change-nya, ketika berubah dia ngirim nilai status switch-nya, toggle switch-nya ke fungsi yang akan kita buat nanti namanya ubah status. Kemudian pada saat yang sama dia akan merubah tulisan on menjadi off, off menjadi on yang ada di sini yang tidak lain miliknya ID status ini. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, ini Sobat Koper, kalau kita refresh itu tidak ada apa-apa nih. Ya, belum ada apa-apa. Belum ada efek ya. Belum ada efek. Kenapa? Karena fungsi ubah status belum kita buat. Nah, sekarang kita buat fungsi ubah status ini ya. Nah, caranya gimana? Ke atas. Cari tulisan title. Cari tulisan title. Oke, enter di bawahnya, ketik begini, script. Oke, tipenya JavaScript seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah fungsi. Nah, di sini saya buat function. Nah, tadi nama fungsinya apa? Ubah status. Samakan, ya, samakan. Ubah status dalam kurung, kasih aja di sini status. Nah, gitu ya. Karena nanti yang tadi dikirim ya, this.checkIt tadi, yang ini. Nah, ini kan adalah status ya. Nah, ini status. Nanti status ini akan ditangkap di variabel status ini. Ini variabel ya, artinya boleh berubah. Ini mau status, mau file boleh, atau nilai boleh, nggak ada masalah. Ini supaya mudah dipahami saja, saya kasih variabelnya status. Oke, kalau sudah, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, pertama, kita akan tampilkan status itu di tulisan on-off. Ingat tadi ya, ID-nya apa? ID-nya adalah status. Nah, kita akan tampilkannya kan di sini. Jadi ketika kita klik, nanti terjadi perubahan di tugas switch-nya, maka statusnya itu akan kita ubah di bagian ID status ini. Cara ngubahnya gimana? Oh, gampang sekali ya. Caranya gini, document.getElement by ID. Nah, ID-nya apa? Dalam kurung status ya. Status ini hati-hati bukan variabel ini. Tapi status yang ada di sini itu tidak lain adalah ID-nya ini, span ini.
Awas ya, ID-nya span ini. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya titik inner HTML. Nah, ini perintah bawaan dari JavaScript-nya ya. Sama dengan kita isi apa? Isi status yang dikirimkan, berarti variabel ini. Atau gini aja deh, ini saya ubah saja ya, ini takutnya membingungkan. Ini saya ubah saja, jangan sampai nanti ini harus sama ya, ini wajib sama ya, tidak mesti sebenarnya ya. Oke, ini saya ubah aja, val gitu aja ya. Ini saya ubah aja menjadi val, value lah, atau val atau value. Nah, ini tadi dari ID span-nya, kemudian value-nya ini berarti status yang dikirim tadi ya. Ketika kita klik tugas switch-nya, nah value ini yang kita masukkan ke dalam ID status ini. Nah, oke, kita ketik di sini. Value. Dah, akhiri dengan titik koma ya. Sudah selesai. Kita simpan. Nah, coba kita tes ya. Saya refresh. Oke, saya klik toggle-nya. Nah, ini jadinya true ya. Ini kalau kita gini kan false. Wow, ini bukan on sama off nih. Nah, ini melanggar aturan ini ya. Oke, kita perbaiki. Jadi ternyata hasil yang dikirim kalau begini true, kalau begini false. Oke, kita kembali. Nah, berarti sebelum ditampilkan di sini, kita uji dulu ya. Nah, ini gampang sekali nih. Jika value yang dikirim itu sama dengan true, maka tolong value-nya itu ubah menjadi on. Gitu ya. Else if atau else, maka value-nya ubah menjadi off. Udah, selesai. Cuma sekedar begitu saja ya. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Kita klik lagi. Nah, udah ya, on. Ini off. On, off, on, off. Oh, gampang sekali. Oke ya, Sobat Koper. Nah, untuk relay, saya rasa cukup. Kita pindah ke servo dulu sekarang. Nah, saya maunya di servo ini, ketika slidernya ini kita geser, maka tulisan 0 ini akan berubah sesuai dengan nilai range yang kita geser ini. Nah, caranya bagaimana? Kurang lebih sama dengan komponen relay tadi ini ya. Oke, kita kembali. Oke, kita ke bawah dulu cari tulisan atau cari yang inputnya tadi ya. Pertama, input range-nya ini. Oke, ini kita buat juga ketika ada perubahan. Nah, berarti on change. Awas ya, on change. On change, kemudian di sini misalkan ubah posisi. Nah, gitu aja ya. Ubah posisi servo. Ubah posisi aja dalam kurung. Nilai apa yang dikirim? This.value. Nah, this.value ini artinya apa? Artinya itu berapapun nilai range-nya nanti yang di sini, yang kita klik di sini, nah itu juga lah yang akan dikirim. Nah, itu ya. Nanti cara nangkapnya this.value ini. Dikirim ke fungsi ubah posisi. Nah, ini nanti akan kita buat setelah ini seperti ubah status tadi. Oke. On change-nya sudah. Berikutnya, yang mau diganti, mau diganti-ganti kan yang harus dinamis itu adalah 0 ini ya, tulisan 0 derajat ini atau 0-nya saja ini. Nah, berarti yang kita kasih span itu adalah 0-nya ini saja. Oke, hati-hati. Ini saya kasih span dulu di depannya. Depannya 0 ya, kemudian kasih penutup slash span di belakang. Jangan lupa kasih ID. ID-nya apa? Misalkan ID-nya posisi aja, posisi ya. Jadi kita sudah punya span yang kedua dengan ID posisi. Nah, ini nanti yang akan kita ganti-ganti. Sudah ya? Nah, ini saya simpan. Kita buat sekarang fungsi ubah posisinya. Kita ke atas. Masih di dalam script JavaScript-nya ini ya. Function-nya kita tambah di bawah. Function ubah posisi. Dalam kurung. Nah, kita samakan aja yang di atas ya. Value. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, karena value-nya ini sudah berupa angka, jadi bisa langsung kita tampilkan saja ya. Ini saya bisa copy di sini. Ctrl C, Ctrl V, ubah ID-nya. ID-nya tadi apa? Posisi. Sudah, selesai. Kita simpan. Coba kita tes. Kita refresh ya. Nah, ini tadi on, off sudah. Nah, sekarang perhatikan ini ya.
Ini ketika saya klik di sini, nah, ini berarti di posisi 37 derajat. Saya klik di sini, 97 derajat. Sini 156. Maksimum 180 derajat. Oke, ini sudah berjalan semua ya, Sobat Koper. Sudah bagus. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, ingat seperti judul video ini, bahwa kita akan kontrol ini dengan PHP dan MySQL. Nah, ini tulisannya PHP MySQL ya. Ini saya ganti dulu deh. Ini PHP dan MySQL. Gini aja ya. Oke. Nah, jadi perantaranya nanti ini, Sobat Koper, adalah kita akan memasukkan nilai, misalkan relay ini ya, nilai on sama off-nya, itu kita akan simpan ke dalam database. Oke, termasuk posisi servo ini. Nah, setiap nanti ada perubahan nilai posisi servo, maka ini akan mengupdate data di database. Nah, nanti data di database itulah yang akan dibaca oleh node MCU-nya. Nah, begitu triknya ya. Baik, Sobat Koper, itu langkah yang akan kita lakukan nanti. Nah, pada umumnya biasanya tutorial controlling menggunakan node MCU seperti ini, itu kan umumnya dibuat lokal web server ya. Jadi program webnya itu dibuat di node MCU-nya, nanti diakses IP atau alamat IP address-nya node MCU, kemudian baru dikontrol dari situ. Nah, itu sifatnya offline ya, hanya bisa dilakukan di jaringan lokal saja. Nah, kenapa saya sajikan tutorial menggunakan PHP dan MySQL ini? Artinya suatu saat nanti Sobat Koper ingin online kan, ini bisa ya. Jadi kita ingin akses secara global, kita hosting. Nah, ini bisa kita online kan ya. Nah, nanti cara online-nya bisa lihat video saya bagaimana cara mengupdate atau mengupload atau menghosting project IoT kita di layanan web hosting ya. Linknya bisa Sobat Koper lihat di bagian sudut kiri atas. Oke, Sobat Koper, kita kembali. Berarti nanti kita butuh database MySQL. Nah, sekarang kita buat dulu database-nya ya. Saya buka tab baru. Langsung ketik localhost php myadmin. Nah, kita buat database baru. Nah, nanti dari database ini kita akan mengisi nilai status servo atau posisi servo dan status relay-nya, on atau off. Oke, saya buat database baru. Bisa klik basis data atau langsung new di sini juga boleh. New. Kita kasih nama database-nya misalkan controlling. Ya, saya samakan nama foldernya. Controlling, kemudian buat atau create kalau pakai versi bahasa Inggris. Nah, kalau sudah kita buat tabel baru. Tabelnya misalkan kasih aja control gitu aja ya. Ingat ya, database-nya controlling, nama tabelnya control atau TB control gitu aja. TB_control biar mudah dipahami ya. Nah, field-nya saya cuma butuh 3 aja. 3 field saja. Oke, kalau sudah kirim. Oke. Field yang pertama kasih aja ID. Ini sebenarnya bukan hal wajib ya, tapi saya terbiasa membuat database tabel itu field pertama itu adalah ID yang nantinya sifatnya auto increment. Oke, kemudian field yang kedua ini relay. Field yang ketiga servo. Nah, gitu aja ya. Relay servo. Untuk ID jenisnya integer, kemudian centang AI yang ada di sini ya, auto increment. Jadi nanti dia akan bertambah sendiri tanpa kita isi. Kirim. Nah, kemudian relaynya tipenya integer, servo juga tipenya integer. Kalau sudah, silahkan disimpan. Oke. Kita sudah punya tabel. Oke, ini iya. Ini diabaikan saja ya. Tadi dianggap 2 kali penyimpanan. Oke. Tabel kontrolnya TB control sudah ada, sudah jadi. Nah, perhatikan tadi ya, ID, relay, servo. Nah, kemudian langkah berikutnya kita kasih status awal saja ya. Karena nanti di sini sifatnya Sobat Koper sifatnya ngupdate ya. Jadi tidak menyimpan statusnya per setiap ada perubahan, tidak disimpan, tapi mengupdate status sebelumnya. Nah, jadi kita kasih status awal dulu. Setelah tabelnya terbentuk, di sini klik tombol tambahkan atau apa nih, add mungkin ya, yang versi bahasa Inggris. Tambahkan, kemudian, nah, untuk ID kosongkan aja nggak apa-apa. Nah, pertama status relay-nya kasih 0, kemudian status servonya kasih 0.
Dah. Artinya apa? Relaynya nanti dalam keadaan mati dulu. 0 itu mati. Jadi asumsinya gini. 0 itu mati atau off. Kemudian 1 itu hidup atau on. Ya, saya kasih dalam bentuk angka, nanti ada tujuannya. Ya, nanti ada tujuannya. Loh Pak, kenapa nggak bukan on, bukan off? Artinya tipe datanya nanti string. Nanti ada tujuannya ya. Nanti dilihat pada saat kita pembuatan program Arduino. Kalau sudah, ini bisa langsung kita kirim. Oke, jadi kita sudah punya, kita klik browse atau jelajahi di sini. Kita punya satu data, relaynya statusnya 0, mati, kemudian servonya posisinya 0 atau paling pinggir gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara merubah ini? Jadi nanti di webnya ketika saya klik tombol switch relay ini, tek jadi on gitu ya, maka otomatis nilai di tabel relay ini, di tabel kontrol untuk field relay itu jadi 1. Begitu juga untuk servonya. Ketika saya klik di sini misalkan 116 gitu ya. Nah, kemudian di sini otomatis field servo berubah jadi 116. Begitu seterusnya. Nah, caranya gampang. Kita akan pakai teknik Ajax. Nah, apa itu Ajax? Silakan disimak ya. Oke, baik. Ajax itu intinya Sobat Koper mengubah suatu nilai di satu bagian tertentu tanpa merefresh semua halaman. Nah, ini hebatnya Ajax nih. Baik. Nah, kita awali dari relay dulu ya. Jadi bagaimana caranya? Kita ketika ngeklik di sini, tek, kemudian status relaynya berubah jadi 1. Nah, kita fokus ke relay dulu ya. Nah, ini caranya gimana? Gampang.